Selamat pagi adik-adik. Pada pagi hari ini, Bapak akan menjelaskan mengenai hubungan antara bentuk dan fungsi bagian tubuh pada tumbuhan. Nah, sebelumnya Bapak akan menjelaskan nih mengenai pengertian tumbuhan itu sendiri. Tumbuhan merupakan salah satu makhluk hidup yang terdapat di alam semesta. Selain itu, tumbuhan sendiri adalah makhluk hidup yang memiliki daun, batang, dan akar, sehingga mampu menghasilkan makanan sendiri dengan menggunakan klorofil untuk menjalani proses fotosintesis. Nah, di sini Bapak sudah memberikan beberapa contoh tumbuhan nih, yaitu ada tumbuhan berbatang keras dan tumbuhan berbatang lunak. Nah, contoh tumbuhan berbatang keras itu ada pohon rambutan, pohon jambu, dan pohon mangga. Sementara contoh tumbuhan berbatang lunak itu ada pohon bayam dan pohon tomat. Nah, ini nih ada gambar-gambaran nih adik-adik. Nah, ini adalah contoh pohon tomat, yaitu batang lunak nih adik-adik. Sementara yang di sebelahnya ini adalah pohon rambutan, yaitu contoh batang keras. Kemudian kita akan masuk nih adik-adik ke struktur tumbuhan dan fungsinya masing-masing. Nah, ini adalah bagian-bagian tumbuhan yang adik-adik. Yang pertama itu ada akar, kedua ada batang, ketiga ada buah, keempat ada daun, dan yang terakhir ada bunga. Yuk kita perhatikan pengertian dan fungsinya masing-masing yuk adik-adik dari bagian-bagian tumbuhan ini. Yang pertama itu ada akar. Akar merupakan bagian yang paling penting dan biasanya berada di dalam tanah. Fungsi akar sendiri yaitu yang pertama untuk menancapkan tumbuhan ke dalam tanah. Yang kedua untuk menyerap air. Dan yang ketiga untuk penyimpanan cadangan makanan seperti wortel dan ubi kayu. Nah, di samping ini adalah bentuk-bentuk atau gambar dari masing-masing contoh penyimpanan cadangan makanan. Yang di atas ini adalah wortel, kemudian yang di bawah adalah ubi kayu. Kemudian akar sendiri dibagi menjadi dua lagi nih adik-adik, yaitu ada akar tunggang dan akar serabut. Akar tunggang memiliki akar utama yang bercabang-cabang membentuk akar cabang. Sementara akar serabut tidak memiliki akar utama nih adik-adik, di mana ukuran akar dari pangkalnya hingga ujung itu sama. Akar tunggal sendiri terdiri dari tumbuhan berbiji berkeping dua nih adik-adik, atau bisa disebut dikotil. Itu meliputi pohon mangga, pohon jeruk, dan pohon apel. Sementara akar serabut terdapat pada tumbuhan berbiji berkeping satu, atau kita sebut monokotil. Contohnya itu ada pohon jagung, pohon singkong, dan pohon padi. Kemudian ada batang. Batang merupakan bagian tumbuhan yang menjadi organ dasar tumbuhan ya adik-adik. Fungsi batang sendiri yang pertama sebagai penopang tumbuhan. Yang kedua sebagai alat perkembangbiakan. Dan yang ketiga sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan seperti kentang dan sagu. Dan yang terakhir sebagai pembantu proses pernapasan. Nah, di samping ini ada contoh tempat penyimpanan cadangan makanan. Ini yang atas adalah kentangnya adik-adik, sementara yang di bawah ini adalah sagu atau pohon sagu. Kemudian ada daun nih adik-adik. Daun sendiri merupakan bagian tumbuhan yang memiliki berbagai macam bentuk berdasarkan tulang daunnya. Nah, macam-macam daun itu ada 4 nih adik-adik, yaitu menyirip, menjari, melengkung, dan sejajar. Nah, di sini ada
Contoh-contoh dari daun-daun atau macam-macam daun, yaitu melengkung, ada menjari, sejajar, dan menyirip. Fungsi daun sendiri, yaitu ada 3 nih adik-adik. Yang pertama, sebagai tempat terjadinya fotosintesis. Yang kedua, sebagai organ pernapasan. Dan yang ketiga, sebagai alat reproduksi vegetatif. Nah, berikutnya adalah bunga. Bunga merupakan bagian tumbuhan yang memiliki struktur tumbuhan yang berperan penting sebagai alat reproduksi nih adik-adik. Fungsi bunga sendiri itu ada 2, yaitu menghasilkan biji dan juga sebagai alat perkembangbiakan generatif. Nah, kemudian ada buah nih adik-adik. Buah merupakan bagian tumbuhan yang merupakan perkembangbiakan lanjutan dari bakal buah atau kita sebut ovarium nih adik-adik. Nah, fungsi buah sendiri yaitu sebagai alat perkembangbiakan dan yang kedua sebagai cadangan makanan nih adik-adik. Jadi, hampir seluruh bagian pada tumbuhan itu dapat menyimpan cadangan makanan ya adik-adik. Nah, dari penjelasan yang tadi Bapak berikan, Bapak ingin mengetes nih pada adik-adik apakah tadi adik-adik mendengarkan dengan baik atau tidak. Yuk, silakan adik-adik mengerjakan soal yang ada di papan. Bapak akan tunggu selama 5 menit ya adik-adik. Kemudian setelah itu silakan dikumpulkan. Nah, setelah tadi kita mengerjakan soal nih dari Bapak yang Bapak berikan, kemudian Bapak ada tugas praktik nih, di mana tugasnya itu menanam biji kacang hijau ya adik-adik. Nah, di sini Bapak akan menyontohkan bagaimana cara menanam biji kacang hijau itu sendiri ya adik-adik. Jadi, yang pertama itu adik-adik harus menyiapkan 1 gelas kosong, kemudian ada 1 botol air mineral, di mana di sini ada airnya ya adik-adik. Kemudian ada kapas, dan yang terakhir itu ada biji kacang hijau. Nah, di sini Bapak akan mempraktikkan bagaimana cara menanam biji kacang hijau di dalam botol atau gelas aqua ini ya adik-adik. Jadi yang pertama itu adik-adik harus mengambil kapas dan menaruhkan di dalam gelas aqua ini ya adik-adik. Jadi seperti ini. Nah, setelah sudah ditaruh nih adik-adik, adik-adik harus menyiramkan kapas ini hingga basah. Tapi jangan sampai basah banget ya adik-adik. Jadi seperti ini contohnya. Nah, ini udah basah ya adik-adik. Kemudian adik-adik hanya tinggal menaruh beberapa biji kacang hijaunya ya adik-adik. Nah, di sini Bapak ada bawa banyak nih adik-adik. Nah, kalau adik-adik yang kekurangan, boleh nih ke depan dan minta biji kacang hijau dari Bapak ya. Nah, di sini Bapak akan menaburkan beberapa biji kacang hijau ke dalam gelas yang sudah kita sediakan tadi, di mana di dalamnya sudah ada kapas dan sudah kita tuangkan sedikit air. Nah, setelah sudah dituangkan ya adik-adik, nah berikutnya ini Bapak akan memberikan tugas lagi nih adik-adik kepada adik-adik. Jadi, tugasnya itu adalah setelah tadi kita sudah menanamkan biji kacang hijau di dalam gelas ini, adik-adik akan
membuat tabel di mana di dalam tabel itu berisikan nomor, hari dan tanggal, dan juga perkembangan. Nah, contohnya itu misalkan di nomor 1 nih adik-adik. Nomor 1 itu sekarang adalah hari Minggu tanggal 3 tahun 2022. Di mana perkembangannya sini adik-adik bisa menulis nih, yaitu adik-adik menulis menanam biji kacang hijau. Nah, berikutnya di nomor 2 nanti adik-adik bisa memperhatikan lagi nih di hari esok. Apakah tanaman yang adik-adik tanam pada tanggal 3 ini akan berkembang atau enggak nih adik-adik. Nah, mungkin itu dulu untuk ujian praktek kita ya adik-adik.